adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu sangat sekali suka untuk memulai sesuatu itu dari kanan, dari sebelah kanan. Apa saja? Termasuk di sini dalam riwayat hadis adalah memakai sendal, menggunakan yang kanan dulu, yakni kaki kanan berdahulu kalau memakai sendal. Menyisir rambut, beliau memulai di kanan dulu. Karena rambut Nabi itu kan beliau punya rambut agak panjang, dalam satu riwayat sampai ke telinga, bawah telinga, dalam riwayat yang lain sampai ke bahu. Kemudian tidak lurus, dan orang Banjar tidak lurus kajung, dan juga tidak bergelombang keriting, tapi agak bergelombang yang sederhana, terbelah dua. Di tengah-tengahnya sini ada keluar minyak yang sangat harum sekali. Nah, beliau kalau menyisir rambut memulai dengan memulai dengan sebelah kanan. Dan menyisir rambut itu hukumnya sunnah. Menyisir rambut itu sunnah, dan dikatakan Nabi kalau kemanapun mesti membawa cermin dan juga membawa sisir. Itu selalu Nabi bawa tuh. Sisir, cermin, ya, kemudian siwak, minyak harum, itu selalu dibawa oleh Nabi. Menunjukkan Nabi kita itu adalah orang yang necis, orang yang rapi di dalam berpakaian dan lain sebagainya. Ada seorang ulama ini jarang sekali pakai cermin karena mungkin kesibukan beliau, jadi jarang sekali pakai cermin begitu. Jadi kalau mau pakai pakaiannya sudah asal pakai, bolang sudah tersedia, tinggal pakai, merasa sudah bersih, rapi, jalan. Suatu ketika istrinya menegur, dia bilang kepada sang ulama ini, "Wahai suamiku, kenapa aku lihat engkau ini jarang sekali pakai cermin? Cobalah sekali-sekali bercermin, kau lihat dirimu itu gimana." Suaminya akhirnya, "Oh iya, saya memang jarang bercermin." Nah kemudian suaminya ini, sang ulama ini, dia minta cermin sama istrinya. "Hakil mir'ah, bawa ke sini cermin tadi." Maka didatangkanlah cermin tadi oleh istrinya. Ketika cermin itu sampai di depan dia taruh sebentar, dia berdiam sebentar. Setelah dia diam baru dia pakai. Istrinya bertanya, "Wahai suamiku, kenapa engkau tidak langsung pakai cermin, melainkan engkau berdiam lebih dahulu?" Apa dia bilang? Bercermin ini sering dilakukan oleh Nabi. Nabi sering pakai cermin. Jadi ketika aku mau pakai cermin, aku berniat dulu dalam hati, aku niat pakai cermin mengikuti sunnah Nabi. Sampai segitunya tuh, masalah cermin saja sang ulama ini berniat untuk mengikuti daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah begitu juga dalam menyisir rambut, Nabi memulai yang kanan. Apa sajalah, ya. Mencukur rambut, motong rambut, siapa yang tukang cukur di sini ya? Itu usahakan ketika memulai dari kanan. Saya pribadi terkadang datang ke tukang cukur untuk begundul atau motong rambut. Saya perhatikan dulu kemana tukang cukur ini mau cukur rambut saya. Kalau dia memulai sebelah kiri, saya bilang sebelah kanan duluan. Sebelah kanan, karena Nabi memang memulai yang sebelah kanan duluan, semua segala hal. Tapi biasanya juga ada yang langsung sebelah kanan. Ketika dia mulai sebelah kanan, saya bilang sampean bagus, kata saya. Kenapa? Sampean memulai memotong rambut dari sebelah kanan. Dan begitulah yang dianjurkan. Dari segala yang kebaikan, kita dianjurkan untuk memulai dari yang kanan. La ilaha illallah. Jadi Nabi suka yang kanan memulai tadi, dari memakai sendal, menyisir rambut, dan juga di dalam masalah bersuci.
Berudu yang kanan, apa saja. Kemudian mandi junub mulai yang kanan. Wa fi sya'ni kullihi, dan kata dan disebutkan dalam surat ini, dan semua segala halnya Nabi itu suka memulai dari yang kanan. Tapi kalau untuk mengakhirinya maka diakhiri dengan yang kiri. Apa saja diakhiri dari diakhiri dengan yang kiri. Kalau yang memulai kanan, apa saja. Makan juga begitu. Makan umpama di piring, sebelah kanan diambil berdahulu. Ada yang hebat ya, subhanallah, ini saya melihat ada dikirimin video selama salah satu orang jamaah tablik, tapi kalau tidak salah dari Pakistan atau dari mana begitu. Dia bilang Nabi paling suka makan buah semangka. Nabi paling suka makan buah semangka. Memang semangka itu luar biasa ya, manfaatnya banyak. Kemudian katanya ketika makan semangka ini bukan hanya makan biasa, tapi dianjurkan ada cara yang baik ketika memakannya. Karena Nabi suka yang kanan memulai sesuatu, maka kita memakannya dari yang kanan. Jadi umpama ini semangka, dia memulai dari yang kanan. Kita biasanya dari tengah nih, karena semangka itu kan apa namanya ini, lancip begitu kalau dipotong. Kita biasanya padungnya di tengah. Tapi sang ulama ini, sang ustadz ini ngajarin bukan begitu. Yang paling afdal kalau kita ingin ngikutin Nabi, katanya dari yang kanan. Sebelah kanan dulu ini. Krek, gigit sebelah kanan, tek. Kemudian nyisir ke sebelah kiri, tek. Ketika sampai di tengah, stop. Kemudian diputarnya lagi. Diputarnya lagi, yang kanan lagi. Subhanallah, sampai segitunya tuh dia mengikuti sunnah Nabi. Tapi wallahualam, apakah Nabi makan dengan cara seperti itu? Yang kanan duluan atau dibolak-balik ketika makan semangka? Terus terang sampai sekarang saya belum tahu tata cara makan semangkanya Nabi ketika Nabi makan semangka. Tapi dia mengambil seperti itu. Kenapa? Karena dalam hadis ini, hadis Bukhari, wa fi sya'ni kulli, semua tingkah laku Nabi apabila memulai yang baik, beliau selalu dengan yang kanan. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau untuk mengakhiri, maka dengan yang kiri. Dan kita biasakan seperti itu. Kita biasakan seperti itu. Pakai sendal, mungkin sepele. Banyak di antara kita tidak menganggap penting masalah itu. Asal pakai sendal. Nah, saya memperhatikan Habib Umar bin Hafidh waktu kita masih jadi santri. Saya mau lihat gimana cara Habib Umar pakai sendal ini. Cara Habib Umar pakai sendal ini gimana? Ini kan sendal ada dua nih, kanan kiri. Jadi sendal itu sudah disediakan di depan masjid, ditaruh di depan mushola. Keluar tentu kaki kiri duluan, kaki kiri, ya kan ya? Kaki kiri baru kaki kanan. Ketika memakai sendalnya gimana caranya? Jadi ini umpama ini ada sendal 2 biji, maka beliau menginjak 2 sendal itu, tidak dipakai, diinjak dulu sendal tadi. Beliau taruh telapak kaki beliau di atas sendal, keduanya. Setelah meletakkan kedua kaki di atas sendal, lalu beliau memulai menstar dengan memasukkan kaki kanan di sendal tadi. Tak. Baru diangkat lagi kaki kiri, dilepas lagi, lalu dimasukkan ke sendal yang sebelah kiri. Sampai segitunya tuh. Subhanallah. Dan insya Allah kalau santri-santri yang belajar dari Hadramaut, asalkan dia betul-betul belajar, lihatin saja kalau pakai sendal pasti seperti itu. Kalau ada orang pernah sekolah di Hadramaut tapi tidak memperhatikan pakai sendal, lah ini asal-asalan saja di sana. Sampai segitu ternyata. Pakai baju tangan kanan, lepas baju tangan kiri. Pakai celana kaki kanan, lepas celana kaki kiri.
Nah, karena hadis ini dikatakan wa fi sya'ni kullihi, dan semua perkara yang baik Nabi memulai dengan yang kanan, maka adab juga ketika masuk rumah mulailah dengan kaki kanan. Mungkin sepele, tapi itulah adab. Kalau kita memang bukti mencintai Nabi, maka ikutilah gerak-gerik Nabi tadi. Bukan hanya di mulut. Oke, baik, itu sudah awal yang baik. Kalau orang baca salawat, orang hadir majelis maulid, kesana kemari dikejar itu maulid. Apalagi kalau penceramahnya YouTuber terkenal begitu, paling depan dia. Apakah itu? Iya, itu awal yang baik. Tapi bukti daripada cinta Nabi bukan hanya di mulut, melainkan juga mengikuti semua gerak-gerik Nabi. Subhanallah. Di dalam hadis, di dalam kaidah fikih dikatakan, setelah membahas hadis tadi ya, qawaidul fikih dikatakan, tuqaddamul yaminu fi kulli makana min babit takrimi wa tazyin wal yusra fi ma adahu. Nah, jadi setelah mendengar hadis tadi, maka qawaidul fiqhiyah dikatakan dahulukanlah semua yang kanan pada saat memulai tempat-tempat yang baik, dari pintu-pintu yang baik. Pokoknya apabila kita melihat ada yang baik, semua kita awali dengan yang kanan. Dan juga watazayun, dan juga untuk di dalam perhiasan. Apa saja yang kebaikan, termasuk untuk memperhias diri kita dan lain sebagainya, maka mulailah dari yang kanan. Wal yusra fima adahu, dan untuk yang kiri dimulai pada saat sesuatu yang kebalikan daripada yang baik tadi. Masuk WC kaki kiri, ya, masuk tempat sampah kaki kiri. Tapi untuk yang baik-baik mulailah dengan yang kanan. La ilaha illallah. Kemudian selanjutnya, ketika masuk rumah dianjurkan untuk bersiwak. Sebelum masuk rumah, siwak. Saya punya teman waktu di Hadramaut, itu luar biasa tuh teman itu, orang Arab Badui. Kalau rumah ya ala kulli hal, tapi dia ketika mau masuk kamar itu, mau masuk kamar dia bersiwak dia. Nah, kenapa bersiwak? Karena disebutkan di dalam hadis Muslim, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-baita bada'a bis-siwaki. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ingin masuk rumah, maka beliau mulai dengan bersiwak. Bersiwak nih. Siwak ini penting. Ya. Di Hadramaut, di kita tempat belajar di Kota Tarim, itu mesti bisa dikatakan wajib menaruh siwak di kantong itu. Apabila ada seorang santri, seorang mahasiswa, seorang talabah penuntut ilmu, apalagi seorang levelnya ustadz atau ulama, di kantongnya tidak ada siwak, itu adalah aib, sesuatu perbuatan yang sangat tidak baik di sana itu. Mesti ada siwak di kantong tadi. Nah, kalau tidak ada siwak, biasanya orang kita di Banjar itu apa ya? Nah, ujung kait. Tapi jangan waktu gigi beliur, sedot dulu dengan keringkan gigi baru gitu. Asal ada begitu menggosok gigi, maka itu sudah dikatakan mendapatkan pahala bersiwak. Tapi yang paling afdal adalah pakai kayu arak yang kita contohkan tadi.
Yang ketiga, memperbanyak zikir dan mengucapkan salam ketika akan masuk rumah, meskipun rumah itu lagi kosong. Jangan lupa berzikir masuk tadi dan mengucapkan salam. Salam yang penting, walaupun rumah itu dalam keadaan kosong. Karena walaupun kosong tetap saja ada saja penghuninya di dalam itu. Mungkin adalah binatang-binatang, mungkin adalah makhluk Allah Ta'ala sebangsa jin umpama. Kalau kita mengucapkan salam, maka insya Allah yang ada itu adalah jin-jin yang baik, jin muslim bahasa kitanya. Kenapa mengucapkan salam? Karena disebutkan di dalam surah Nur ayat 61, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza dakhaltum buyuta fasallimu ala anfusikum tahiyyatan min 'indillahi mubarakatan thayyibah. Al-Qur'an langsung mengajarkan. Kata Allah, apabila kalian memasuki rumah siapa saja, termasuk rumah kita, apalagi rumah orang, maka hendaklah kamu memberi salam kepada dirimu sendiri. Ya, maka beri salam kepada diri kalian. Salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkah lagi yang baik. Berilah salam kepada dirimu, salam yang ditetapkan dari sisi Allah yang diberkahi. Maksudnya salam darimu, ucapan itu dari kita yang masuk untuk memberikan penghormatan kepada orang yang di dalam. Assalamualaikum. Lebih sempurnanya, lebih baik lagi, Assalamualaikum warahmatullahi. Lebih baik lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu yang sempurnanya. Ucapannya benar, jawabannya benar. Jangan ucapan asal mengucap Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Nah, nanti dia salam katanya. Betul-betul ucapan Assalamualaikum, Assalamualaikum katanya. Assalamualaikum. Baik. Ucapan yang benar, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dan mengucapkan salam itu, menjawab salam, hukumnya kan wajib ya. Dan ketika kita menjawab salam, itu dianjurkan pakai wa'alaikum salam. Kalau mengucap salamnya Assalamualaikum, tapi menjawabnya Waalaikumsalam. Itu huruf waw atop itu bukan hanya semata-mata huruf waw begitu, tetapi ada makna yang terkandung di situ. Assalamualaikum, salam sejahtera untukmu, warahmatullahi, rahmat Allah, wabarakatuh, dan berkah dari Allah semuanya untukmu. Ada sebagian orang menjawab Waalaikumsalam, alaikum, tidak pakai waw. Ya boleh, tapi tidak sempurna. Sebaiknya pakai Waalaikumsalam. Apa maksud waw ini? Itu kan dalam ilmu nahwu namanya waw atof. Tapi maksud dari maksud dari waw itu adalah kalau kita mengucapkan salam sejahtera untukmu, lalu dijawab dengan ini salam sejahtera untukmu juga. Tapi ada waw di situ. Bukan hanya seseorang kamu selamat, tapi ada yang ketiga. Kamu dan aku semuanya selamat. Kamu dan aku juga selamat. Kalau kita cuma mengatakan mudah-mudahan kamu selamat, yang selamat cuma dia. Tapi ketika ada waw, kamu selamat, aku selamat, kita selamat. Jadi tiga sekalian selamat di situ. Karena ada waw tadi. Nah itu sebaiknya kita pakai waw. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, alaikum. Tambah waw di situ. Dan mesti benar ketika mengucapkannya. Apalagi dalam salat. Banyak imam salat itu yang
tidak mengucapkan pakai alif lam syamsiyah itu. Assalamualaikum warahmatullah. Salam, salam. Assalamualaikum warahmatullah. Orang as itu wajib itu. Kalau dalam salat itu, penutupan salat, assalam pakai tasydid. Atau juga pakai as tapi enggak pakai tasydid. Salam, assalam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalam. Biasa. Kalau kita bicara fikih, dia mengucapkan seperti itu, entah imam atau orang yang makmum, sama hukumnya. Mesti kalimatnya assalamu, as pakai alif lam syamsiyah. Kalau dia baca cuma assalamualaikum, salam, atau assalam, enggak pakai tasydid, maka dia tidak baca assalam tapi dia baca assalam. Itu perhatikan kita. Yang jadi makmum begitu, apalagi yang jadi imam. Di dalam hadis disebutkan, riwayat Imam Ibnu Majah, bersumber daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bunayya, idza dakhalta ala ahlika fasallim yakunu barakatan alaika wa ala ahli baitika. Nabi kita memberikan nasihat kepada Sayyidina Anas bin Malik, seorang sahabat, salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Kenapa seperti itu? Karena Anas bin Malik adalah salah satu khadim, pembantu Nabi kita Muhammad SAW. Kurang lebih 10 tahun Sayyidina Anas bin Malik menjadi khadamnya Nabi, menjadi pembantunya Nabi, membawakan sendal, menyediakan tempat air wudunya Nabi. Kemana Nabi berjalan selalu diikuti Sayyidina Anas bin Malik, sehingga Sayyidina Anas bin Malik mendapatkan keberkahan, yaitu banyaknya meriwayatkan hadis dari Nabi kita Muhammad SAW. Rasul Nabi kita Muhammad SAW memberikan nasihat kepada Anas bin Malik, ya bunayya, wahai anakku, bahasa kitanya, apabila engkau masuk rumah, kata Nabi, maka berilah salam. Karena dengan salam itu akan membawa keberkahan buatmu dan juga membuat keberkahan kepada penghuni rumah itu. Biasakan salam. Kita ini terkadang malas mengucapkan salam itu. Terutama anak-anak kita itu datang dari mana, salam, sebutkan salam, assalamualaikum. Jangan asal terocok begitu masuk. Nah, jadi mengucapkan salam itu seperti tadi kita sebutkan apabila ada penghuni rumahnya, walaupun cuma satu orang. Nah, bagaimana kalau seandainya kita masuk rumah nggak ada orangnya? Mohon maaf, seperti kami pribadi ini rancak di Amburawang, rancak di pesantren. Pulang ke rumah di Wonorejo itu paling-paling seminggu sekali. Ini selama seminggu baru sekali pulang. Tadi malam pulang, hampir jam 10. Habis ini langsung lagi ke Amburawang. Udah kembali lagi ke rumah. Seminggu depan baru datang ke rumah. Sekali masuk rumah berdebu rumah. Masuk rumah tidak ada orangnya, tapi kita dianjurkan mengucapin salam. Apa salamnya? Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga keselamatan bagi hamba-hamba yang saleh. Di dalam tadi ada penghuninya, kita nggak tahu. Ya binatang-binatang lah, atau mungkin jin Islam. Ketika kita ngucapin salam, dia jawab waalaikumsalam. Cuman kita tidak mendengar aja bang. Dia hanya mendengar, nggak jadi masuk rumah. Begini ya, ada yang mengatakan begini ya, kita manusia dengan bangsa jin itu sudah memang berbeda alam, berbeda alam. Jadi jin itu di alam gaib yang kita tidak bisa melihat dengan mata kepala kita, sedangkan kita di alam syahada yang bisa terlihat dengan mata kepala.
Ada orang takut dengan jin. Kelihatan hantu ya, kalau bahasa kitanya jin, kalau bahasanya jin, kalau orang kita hantu. Hantu. Dan paling banyaknya hantu di Indonesia. Sudah banyak hantu, miskin-miskin lagi hantunya. Kuntilanak, genderuwo, susar ngesot, babi ngepet, paratang, tuyul, genderuwo, kolor hijau, boto hijau, pocong. 10 sudah, apalagi sebutin. Banyak badan hantunya, kuyang, paratang, kurang lebih aja itu. Sudah paling banyak hantunya, miskin-miskin lagi. Kuntilanak, baju nggak gantian, putih aja, tinggal di bawah pohon, mata hiram, kekurangan tidur. Tuyul kemana-mana bisa luar sempak, apalagi kolor hijau, berkolor aja. Hantunya miskin-miskin itu. Itu hantu, bahasa kitanya jin. Karena mereka tercipta dari api semua. Tapi kenapa kita ini terkadang takut dengan hantu tadi? Hantu katanya, takut katanya. Ditanya, kamu pernah lihat hantu? Udah pernah, kenapa takut? Tapi ada orang yang bisa ngelihat itu. Nah, kata para ahli sebenarnya mereka-mereka itu sudah diciptakan oleh Allah di alam gaib. Tidak boleh melintas ke alam syahadah ini. Dan para ahli mengatakan jikalau mereka itu bisa dilihat oleh manusia, kita bisa ngelihat itu, mereka bisa terlihat, saat itulah detik-detik mereka lemah. Saat itu mereka lemah sekali. Kenapa? Karena sudah masuk ke alam kita. Tapi karena kita ini dari awal sudah sugestinya takut, ketika melihat itu kita nang takut. Padahal sebenarnya mereka yang takut. Kenapa? Karena mereka dalam kondisi lemah ketika menunjukkan dirinya di alam syahadah ini. Logikanya gimana? Contoh gini logikanya. Ikan hiu hidupnya di mana? Di laut. Kita hidupnya di darat. Ikan hiu dia bisa ganas, dia bisa serem, dia hidup di laut. Kalau kita masuk laut, kita yang kalah. Kenapa? Alam kita di daratan. Ketika kita masuk laut ada hiunya, kita yang kalah. Kenapa? Karena kita berpindah alam nih, ke alam laut nih. Tapi seganas-ganasnya hiu, ketika dia naik ke darat, tidak di air, tidak berkutik dia. Disitulah letak kelemahan ikan ini. Ambil pisau, tutup matanya, tebak, selesai sudah. Tidak kuat lagi. Begitu juga jin tadi. Ketika dia terlihat di alam nyata ini, di situ kondisi lemah. Sehingga disebutkan dalam riwayat hadis, apabila engkau melihat seperti itu jin, maka ucapkan bismillah. Bismillah, bismillah dalam riwayat hadis itu. Bismillah, maka jin itu akan yatasaggar, maka dia akan mengecil hatta kadzubab, seperti sampai seperti lalat kecilnya. Ucapannya bismillah, bismillah, kecil dia. Tapi jangan dilaknat. Ketika engkau melaknat dia, mencaci dia akan menjadi besar. Hatta kalbait, kata Nabi, sampai dia seperti rumah besarnya. Seperti rumah itu besarnya. La ilaha illallah. Dulu kami murid pertama di pesantren Syekh Muhammad Asyad Al-Banjari. Dulu masih hutan, masih tidak ada listrik, tidak ada air. Di sungai itu aja dipakai. Abu Yasyarwani, Allah yarham, beliau masih di Pasar Baru, belum tinggal di pondok, karena masih hutan bahari semuanya. Di sana tuh banyak jinnya, jin banyak, bola api terbang sering tuh, jadi orang kita puyang, terbang bola api. Ada salah satu santri kerasukan jin, waktu itu kesurupan jin. Dibaca itu sama kekanakan, nggak ada yang mempan. Sering banget kerasukan jin. Waktu itu di siang hari dia lagi tidur nih, anaknya lagi kerasukan, saking sudah muyaknya kekanakan dibiarkan saja mau kesurupan itu.
Dibiarkanlah si anak ini guring di kamar dia. Dia itu pintu, dia menghadap ke sana. Allah yarham Abuya Syarwani waktu itu datang. Waktu datang dilaporkan ke Abuya, kata ada si anu fulan si kesurupan jar karena. Akhirnya kata Abuya, gimana situ? Abuya buka pintu kamar tadi, buka pintu, tak begitu si anak tadi kaget ngelihat Abuya Syarwani, langsung terlempar, dubang, terlempar dia. Terlempar tuh anak, langsung jinnya buka. Ngelihat Abuya Syarwani, gundul aja nih, gundul. Digundul anak tadi, setelah digundul hilang jinnya. Jadi ditanya sama kakak-kakak, kamu kenapa waktu ngelihat Abuya terlempar? Lalu dia bilang nih ya, kesurupan tadi, aku ngelihat jin itu besar. Ngelihat jin yang datang ke tubuh ini katanya besar. Tapi ketika Abuya Syarwani datang, lebih besar lagi, raksasa kelihatannya. Apalagi jinnya buka tadi. Padahal Abuya Syarwani belum membaca bacaan, cuman begitu aja, buka jinnya. Hilang bulik Abuya Syarwani, datang lagi jinnya. Akhirnya kata Abuya, bawa ke Balikpapan malam Jumat. Dibawa ke Balikpapan, kan ada maulidan loh di malam Jumat kalau ada Abuya Syarwani di Pasar Baru. Dibawa anak itu ke Balikpapan, diislamkan, disembuhkan, diruqyah bahasa kitanya, dan akhirnya jinnya itu masuk Islam. Diberi nama Abuya Syarwani, namanya Ali, jin Ali namanya. Abuya Syarwani, bisa nggak ada kesurupan kanakan tuh, subhanallah. Abuya Syarwani salah satu karamah beliau. Nah jadi kita mau ucap assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Dan jika kita masuk masjid, kalau rumah sendiri aja begitu, apalagi masuk masjid ya, rumah Allah. Dan kita ketika masuk masjid, maka dianjurkan kita membaca assalamu ala rasulillah. Ya, kalau bisa sempurnakan. Makanya nanti ada di sini. Nah itu amalan untuk memudahkan pintu rezeki. Waktunya nggak cukup ya. Ini amalan dari Habib Umar bin Hafid, begitu juga ulama-ulama yang lain, termasuk Habib Muhammad Al-Haddad, guru Sayyidina Habib Umar bin Hafid, dan guru-guru kita di Hadramaut itu banyak menganjurkan, termasuk Habib Zain bin Simit dan lain sebagainya. Kalau masuk rumah, maka ada bacaan yang kita mesti baca. Dan ini kalau kita baca, orang yang berada dalam rumah itu semakin harmonis, termasuk suami istri. Jadi kalau suami istri yang selalu berkelahian aja gawiannya, amalkan ini. Termasuk juga untuk memudahkan rezeki. Nah, saya pernah, kalau tidak salah, pernah juga lihat di media sosial Syekh Sya'rawi, ahli tafsir di zaman kita ini yang sangat ahli dalam mentafsirkan Al-Quran, tapi sudah meninggal. Videonya banyak sekali di YouTube. Di negara Mesir tuh, Syekh Sya'rawi juga mengamalkan ini. Kalau tidak salah seperti itu. Masuk, kita ucapin assalatu wassalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Itu jangan lupa itu. Kayak kita baca tahiyat, cuman dihilangkan at-tahiyatul mubarakatusnya. Cukup langsung assalatu wassalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Lalu kita mengucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tadi kita sudah baca selawat ya. Lalu disambut dengan baca ayat kursi. Baca ayat kursi sekali. Ini untuk mendamaikan, mensejahterakan, mengharmoniskan seluruh keluarga yang ada di situ. Ayat kursi dibaca sambil jalan, sambil pokoknya masuk itu. Kemudian membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Wallahu 3 kali. Yang surah Al-Ikhlas ini untuk memudahkan rezeki. Para ulama guru-guru kita mengatakan, lihatin saja kalau engkau mengamalkan, lihatin saja. Keluarga itu akan damai. Dan insya Allah di rumah itu rezekinya ada saja. Dan orang bahari pendaringan itu kada suah karing, ada aja, beberas, beminyak, begaram, bepeksin, lengkap saja itu di dapur. Di kulkas, muka kulkas ada aja perabotan macam-macam.
Itu jangan lupa baca itu. Assalatu wassalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ya, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ayat kursi, lanjut surah Al-Ikhlas. Ala kulli hal. Masih banyak lagi ya adab-adabnya. Nah, ini disebutkan nih. Baca ayat kursi, baca surah Al-Ikhlas. Termasuk saya kalau tidak salah pernah melihat videonya, dikirimin di video itu kayak Allah yarham Kiai Romo Maimun Zubair, gurunya Gus Bahauddin Maimun Zubair. Apa berkata beliau dengan bahasa Jawa ya? Ya walau bahasa kitanya, orang-orang yang sudah menikah, kalau sudah dia menikah maka jangan tinggalkan membaca ayat kursi. Kalau masuk rumah jangan tinggalkan surah Al-Ikhlas. Kalau sudah berkeluarga dan sudah punya istri dan sebagainya, apalagi yang baru menikah, pokoknya jangan lupa masuk rumah baca ayat kursi, baca surah Al-Ikhlas. Kenapa? Ya tadi manfaatnya besar. Pertama untuk memperkuat keharmonisan di keluarga itu, dan yang kedua rezekinya lancar. Rezekinya lancar sekali. Itu ya, jangan lupa seperti itu. Baik, saya rasa cukup sekian dulu, jam 6 ya. Saya minta maaf mesti harus jalan karena di pesantren kami itu ada majelis taklim bulanan. Hari ini minggu ketiga dan sekaligus pembagian raport anak-anak santri. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini ya. Baik, terima kasih. Bagus sekali. Bagus sekali. Saya juga begitu begini. Sebenarnya saya masuk ke cincin dulu ya. Cincin itu sunahnya memakai di kelingking kanan. Dalam hadis ada dua. Ada Nabi memakai kelingking kanan, ada Nabi memakai kelingking kiri. Tapi hukumnya mubah kalau memakai cincin di kelingking di jari manis ini. Jari manis. Ini hukumnya mubah. Nah, saya terus terang banyak punya cincin di pesantren itu. Kalau sudah habis nih stoknya tinggal sedikit nih. Tapi belum sempat ke Pandansari. Nanti saya beli ke Pandansari, stok banyak. Kenapa? Terkadang ada Habib datang ke pondok. Kalau saya kasih minyak harum, mereka sudah punya minyak harum. Nah, biasanya saya sediakan cincin sama tongkat. Jadi kalau ada Habib saya kasih cincin sama tongkat. Senang dia karena cincinnya kan cincin kita Martapura, model Martapura. Ada kiai, ada siapa saja. Biasanya kalau datang saya kasih cincin tapi. Nah, cincin saya itu ada yang sebelah bisa di kelingking, ada yang di jari manis. Ini kalau kelingking nggak muat, longgar dia. Kebetulan hari ini pakai yang di sebelah jari manis. Ini hukumnya sunnah pakai di kelingking kanan atau kiri boleh. Karena dalam riwayat ada Nabi pakai cincin di kelingking kiri, ada di kelingking kanan. Di jari manis hukumnya mubah. Tapi di 3 jari ini hukumnya makruh. Makruh ini. Jempol, telunjuk, tengah. Jadi kalau pian ada pakai cincin yang 3 jari ini hukumnya makruh. Lepas itu. Tidak mengamalkan sunnah. Nah, itu cincin. Karena cincin tadi dalam riwayat ada yang sebelah kiri, kelingking sebelah kiri. Jadi kalau kita ngelihat ada ulama pakai cincin sebelah kiri, biarkan. Para habaib yang dari Hadramaut biasa sebelah kanan. Sebagian saya pernah lihat ada orang pakai cincin di jari kiri, kelingking kiri. Dan itu pernah juga saya lakukan untuk mengamalkan sunnah Nabi.
Nah, yang jadi problem pakai jam tangan kata Pak Haji tadi, sebelah kanan sebelah kiri. Jam tangan zaman dulu tidak ada, zaman Nabi. Cuman kebiasaan orang kita pakai jam tangan sebelah kiri. Entah kenapa ke sebelah kiri. Karena mungkin enak melihatnya ya. Atau gimana? Ada orang pakai jam tangan sebelah kanan, no problem. Ada. Kalau tidak salah Habib Mundir Al-Musawwah, beliau pakai jam tangan sebelah kanan. Sebelah kanan. Dan kita yang biasa sebelah kiri, kalau ke sebelah kanan rasa janggal begitu. Ya lah kuliah, kalau mau pakai sebelah kanan boleh. Ya, mungkin lebih afdal daripada yang sebelah kiri. Tapi jangan disolatkan, itu tidak mengikuti sunnah Nabi. Ya, dan bisa juga sih karena zaman Nabi belum ada jam tangan lagi. Tapi kalau ingin menuruti yang kanannya silakan. Kalau tidak salah yang saya katakan tadi, Habib Mundir Al-Musawwah itu sebelah kanan. Coba lihat foto beliau, kalau nggak salah sebelah kanan tuh, pakai jam tangan beliau. Kalau ulama di Hadramaut, saya rasa-rasanya belum pernah para habaib yang tua-tua pakai jam tangan itu, tidak pernah. Termasuk Habib Ali Masyhur, kakaknya Habib Umar, yang saya tahu itu tidak pakai jam tangan, tapi beliau pakai jam ini, jam company. Zaman dulu apa namanya, yang bundar ini. Lihat deh. Kalau ngajar pakai itu, pakai jam company. Jadi kita jam company zaman dulu. Ada kuliah ya seperti itu. Zainuddin MZ itu pernah ceramah dia, mengutip dari perkataan Imam Syafi'i, kun kal yadain, jadilah kalian itu seperti dua tangan. Artinya selalu berbeda tapi selalu saling menghargai. Nah, keterangan Kiai Zainuddin MZ Allah yarham, kita itu sebenarnya seperti kedua tangan. Coba lihat kalau kita berjalan. Ketika kita berjalan, tangan kanan di depan, tangan kiri di belakang. Gitu kan ya, kaki kanan maju, kaki kiri, tangan kiri maju, tangan kanan belakang. Seimbang begitu. Yang kanan maju, yang kiri belakang. Ketika yang kiri maju, yang kanan belakang. Coba bayangkan kalau tidak ada yang mau mengalah. Lucu kan ya? Tahu diri. Dan yang lebih hebat lagi kata Allah yarham Kiai Zainal MZ, tangan kanan biasanya digunakan untuk yang baik-baik, makan tangan kanan, salaman tangan kanan, pokoknya yang baik-baik tangan kanan. Tangan kiri ini digunakan untuk yang jelek-jelek, cleaning service, cebok, bobas subahira, pakai tangan kiri. Ini pakai tangan kiri, mahar tangan kiri. Pakai tangan kiri tangan mahar, jangan tangan kanan. Ya, paham aja sudah. Ngambil sampah tangan kiri, semuanya tangan kiri. Kenapa? Itu yang tidak baik tangan kiri. Memang seperti itu adabnya. Tapi yang kanan tahu diri. Dia bilang sama kiri, kata Zainul MZ, kiri, memang engkau itu kerjaanmu yang jelek-jelek, ngambil sampah, basuh bahira, ini yang kiri-kiri. Tapi tidak apa-apalah, karena engkau memang banyak yang susah. Kau saja yang pakai cincin, kau saja yang pakai jam tangan, aku tidak usah katanya. Itu imbalan daripada kesusahanmu tadi. Makanya orang banyak pakai yang sebelah kiri. Itu Allah yarham MZ mengkiaskan perkataan Imam Syafi'i dari kun kal yadai, jadilah kalian seperti dua tangan. Artinya kita saling menghormati, kemudian saling menghargai. Menghormati dan menghargai. Kalau tidak ada penghormatan, tidak ada penghargaan, ya sudah, tidak ada yang mau ngalah. Tidak ada yang mau ngalah. Cukup ya? Cukup dulu ya. Insyaallah kita sambung lagi di kesempatan yang lain. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya ucapin salam, mohon maaf bukan apa-apa. Kami di pesantren alhamdulillah akan membuka pendaftaran baru tahun 2023-24. Dan pesantren kita lengkap dari SD, SMP, SMA. Cuma di pesantren namanya Ula Usta Ulia. Kami bisa mengeluarkan ijazah sendiri. Maksudnya adalah pesantren mengeluarkan ijazah atas nama pesantren. Itu resmi
datang dari pemerintah pusat, dan ijazah itu bisa digunakan untuk sekolah kemanapun, bahkan mau jadi tentara, polisi, atau mau jadi presiden sekalian bisa menggunakan ijazah itu, artinya resmi. Dan kita memulai menerima santri itu dari umur 7 tahun. Kemudian yang kedua, pesantren kami ini alhamdulillah karena sudah resmi, dan alhamdulillah kita juga ada punya cabang kerjasama antara pesantren kita dengan Darul Faqih Institut Al-Idrus yang ada di Kota Tarim. Nah, alhamdulillah tahun ini keberangkatan pertama adalah anak kami pribadi, anak kami sendiri. Insya Allah tanggal 7 Januari akan berangkat ke Hadramaut Kota Tarim, Darul Faqih di sana. Nah, insya Allah di sana kita punya hubungan. Nah, kemarin kita ada ke Gresik, anak-anak santri dari daerah mana kumpulnya di Gresik sana, di pesantren Al-Hidayah An-Nuriyah. Saya bilang sama kiainya, sama ustadznya, Gus, kalau seandainya anak santri yang kepingin Hadramaut sekolah Darul Faqih ke Gresik, ini agak capek, mengeluarkan biaya banyak dan seterusnya dan seterusnya. Bagaimana kalau kita di Amburawang saja, pesantren saya? Katanya oke. Jadi nanti ibarat kata sebelum keberangkatan bahasa kita itu ada daurah. Daurah itu kalau bahasa kitanya apa ya? Pesantren kilat lah. Pembekalan dulu. Pembekalan. Nah, saya minta kalau bisa kita di Amburawang saja, dan insya Allah disetujui. Dia setuju. Jadi tidak lagi ke Gresik untuk mengurangi biaya. Nah, itu insya Allah pesantren kami ada hubungan dengan Darul Faqih di sana. Kemudian yang ketiga, alhamdulillah juga kita diminta untuk membuka travel umrah. Jadi kita membuka travel, harga travel itu dari harga 26 juta 9 hari, paket murah, pesawat Lion Air, hotelnya bintang 4 starting Surabaya, sampai harga yang agak mahal tergantung pesawat, tergantung hari dan tergantung hotel. Ada plus-plusnya juga, yang ke Turki, yang ke Mesir, ke Yaman, kemana-mana ada. Nah, siapa tahu para jamaah ada yang kepingin berumrah, kita membuka harga dari harga yang paling murah 26 juta rupiah starting Surabaya. Siapa tahu ada yang berminat, insya Allah nanti keberangkatan dimulai di bulan Februari ya, sampai harga yang bintang 5 dan seterusnya dan seterusnya. Kiranya cukup sekian dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.